Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tak terasa hari ini tanggal 1 Juli 2021 kiranya kita semua dalam keadaan sehat, lindungan Tuhan. Yang sakit boleh dikuatkan, disembuhkan, dan juga yang lemah dikuatkan, dan juga yang sedang bergumul tetap disertai oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayat 22. Demikian dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Injil diberitakan ke seluruh dunia sebab Yesus datang untuk keselamatan dunia. Hati manusia menjadi tempat ditaburkannya firman Tuhan itu. Apa yang menghalangi orang untuk memahami kebenaran yang diajarkan oleh Yesus? Ternyata hati bangsa telah menebal, telinganya tidak mau mendengar dan mata mereka tertutup, dikatakan di dalam ayat 15. Artinya banyak hati manusia yang telah menjadi keras dan tidak peka. Jika kita mengeraskan hati, maka kita tidak akan memahami firman Allah. Dalam perumpamaan tentang penabur ini, ada 4 benih. Tempat benih ditaburkan yang menggambarkan hati manusia. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. Tentu kita tahu bahwa benih itu adalah gambaran dari firman Allah. Kemudian dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan artinya menggambarkan hati yang tidak memahami kebenaran atau hati yang keras. Dan burung menggambarkan si jahat, setan dan para hambanya. Sehingga yang mau dikatakan adalah manusia seperti ini telah menolak firman Tuhan. Yang kedua, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, yaitu firman yang didengar namun tidak berakar di dalam. Panas matahari adalah menggambarkan kesukaran, penganiayaan dan juga godaan. Itu bisa menghancurkan firman itu. Artinya firman yang didengarkan tidak bertahan lama. Kemudian yang ketiga, benih ada yang jatuh pula di semak duri. Semak duri ini adalah menggambarkan kekhawatiran duniawi. Contoh dari kekhawatiran duniawi adalah ketamakan akan kekayaan, keinginan, nafsu yang tidak terkendali, keinginan duniawi dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Kekhawatiran dunia ini dapat mengganggu fokus kita dari Tuhan kepada hal-hal yang duniawi sehingga terhimpitlah iman dan kesaksian kita. Dan kemudian yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, inilah orang-orang yang mendengar dan memahami firman Allah serta bertahan dalam menanggung kesukaran, penganiayaan dan godaan. Saudara-saudari, sesungguhnya hatimu menjadi tempat yang baik untuk tumbuh kembangnya firman Tuhan yang didengar. Apa yang terucap dari mulut dan yang kita lakukan sesungguhnya bersumber dari hati. Maka jika hatimu dipenuhi dengan kebenaran, maka baik kata dan perbuatanmu juga akan benar. Namun jika hatimu dipenuhi oleh kebencian, maka itu pula yang akan terucap dan yang akan engkau lakukan. Maka jadilah firman Tuhan yang lebih berharga bagimu. Sebagaimana dikatakan dalam buku Ende, hatami ale Tuhaku arta na ummargai. Firman Tuhan menjadi kesukaan dan berharga. Maka damai sejahtera, sukacita akan ada padamu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah menaburkan firman-Mu bagi kami, sehingga kebenaran firman itu pula lah sumber kekuatan kami. Dan biarlah kami yang mendengarkan firman itu benar-benar menerima, dan juga firman itu pula yang akan menggerakkan hidup kami untuk berbuat, berucap,
dan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan biarlah kami selalu mencintai firman-Mu, dan dalam aktivitas kami hari ini juga biarlah dikuatkan, disertai, dan diarahkan oleh firman-Mu pula. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada hari ini. Biarlah roh Tuhan ada pada mereka, dan biarlah juga sukacita menjadi milik kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.